warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua dan semangat ya pagi hari ini ya. Semangat, Bu. Oke, saya melihat teman-teman semangat pada pagi hari ini. Saya jadi merasa sangat senang sekali berada di dalam kelas hari ini. Sebelum itu teman-teman ada yang tahu nggak nama saya siapa? Enggak, Bu. Oke, jadi sebelum kita jalan lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Melati Ardia. Kalian bisa memanggil saya Bu Melati. Saya di sini adalah sebagai guru BK, yang dimana maksud dan tujuan saya datang ke kelas ini adalah akan memberikan sebuah layanan penguasaan konten. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu layanan penguasaan konten? Enggak, Bu. Baru dengar. Oke, saya akan jelaskan ya. Layanan penguasaan konten yaitu sebuah layanan dalam konseling yang bertujuan untuk memahamkan, mengembangkan, dan membelajarkan siswa terhadap suatu konten tersebut. Oke, sebagai Enggak. Oke, sebelum masuk ke topik pada hari ini, kira-kira saya akan memberikan sebuah ilustrasi dulu ya. Kira-kira teman-teman suka pelajaran cemas nggak? Jika kalau misalnya mau maju ke depan seperti ini, kira-kira teman-teman sebelum maju ke depan itu suka merasa cemas nggak? Ya. Nah, biasanya cemasnya itu kayak gimana? Itu Bu, ketika presentasi buku gugur dirinya. Tremor, terus kalau kayak sekali Konsentrasinya pecah. Awalnya pengen kencing. Oke, baik, setelah ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul cara mengelola rasa cemas berlebih menjadi rasa tenang. Oke, yang mana manfaat ketika kita mempelajari materi ini adalah kita bisa menjadi tahu apa itu pengertian dari rasa cemas, faktor-faktor penyebab rasa cemas, dan cara mengelola rasa cemas menjadi tenang. Oke, sebelum masuk ke materi pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan asas-asas yang relevan. Yaitu yang pertama ada asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kenormativan, dan asas kerahasiaan. Oke, pertama ada asas keterbukaan, di mana asas tersebut adalah peserta didik dapat secara terbuka memberikan sebuah informasi tentang dirinya dan dapat menerima informasi yang didapatkan. Selanjutnya yang kedua ada asas kegiatan, di mana teman-teman dapat berpartisipasi secara aktif di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Dan yang selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu teman-teman dapat mentaati aturan-aturan dan norma-norma yang terdapat pada kelas hari ini, yaitu seperti norma kesopanan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan, yang mana jika dari teman-teman kalian ada yang menyampaikan rahasia mengenai dirinya, teman-teman harus bisa menyimpan rahasia tersebut dan tidak menceritakan kepada teman-teman di luar kelas. Oke, baik, bisa dimengerti teman-teman? Bisa mengerti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tata laksana di dalam kelas saya pada pagi hari ini, yaitu teman-teman diminta untuk selalu fokus ketika memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan jika teman-teman ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, teman-teman harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, baik, bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran pagi hari ini, agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk ke materi utama. Pada hari ini ada yang tahu kita mau bahas apa? Itu Apa? panjang.
pentingnya mengelola rasa cemas berlebih dari teman. Oke, hari ini kita akan membahas pentingnya mengelola rasa cemas berlebih dari teman. Udah berapa menit dok? 5 menit lagi. Ntar lu edit ya yang ini. Apa? Lu diedit aja, gua nggak nge-pause gitu. Oh lu udah nge-pause? Enggak. Biar lu ngedit sendiri. Oke, next. Oke teman-teman, pernah dengar gak sih istilah anxiety atau cemas? Sering bu. Ada yang tahu apa itu anxiety? Menurut kalian, anxiety itu apa? Menurut saya kayak kecemasan berlebihan dan cemas. Ya, oke boleh. Anxiety, oke saya izin membacakan ya. Anxiety adalah respon alami tubuh terhadap stres. Kondisi ini merupakan perwujudan dari perasaan takut atau khawatir tentang apa yang akan datang. Nah ini perwujudan dari perasaan takut atau khawatir. Ketika kita mau maju melakukan presentasi, kita khawatir gak? Rasain takut gak? Rasain tuh. Kenapa kalian bisa takut atau khawatir? Untuk penilaian orang dulu. Takut penilaian orang ya? Iya, takut salah ngomong juga. Kalau kita tawarin tuh. Oke, saya ada dulu ya. Dan rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang sangat mengancam yang dapat menyebabkan kegelisahan karena adanya ketidakpastian di masa mendatang serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Oke, next. Faktor penyebab kecemasan. Dan ini masih kosong ya? Iya. Dan cara mengelola dan mengatasi rasa cemas. Oke, berhubung di sini modelnya student centered learning, jadi saya minta teman-teman untuk membagi 2 kelompok. Saya minta teman-teman untuk mencari poin-poin materi pada poin-poin ini, ya. Faktor-faktor penyebab kecemasan dan cara mengelola dan mengatasi rasa cemas. Itu ditanya dong. Itu sesuai kemampuan yang kita ketahui aja atau boleh pakai bantuan informasi. Oke, boleh bantuan dari internet, boleh dari pengetahuan kalian. Oke, langsung buat kelompok ya, dibagi jadi 2 kelompok. Oke, yuk segera. Iya bu. Oke, baik, kelompok sudah dibentuk ya. Saya akan memberi waktu sekitar mungkin 5-10 menit untuk teman-teman berdiskusi. Oke, boleh. Ketika teman-teman berdiskusi, boleh diisi. Yang itu yang pertama apa? Faktor penyebab dan yang kedua adalah cara mengelola dan penyebab dan mengatasi. Kita faktor yang ini faktor yang ini cara mengatasi, cara mengelola dan mengatasinya ya. Nah, siap. Oke, saya tunggu sekitar 5-10 menit. Kalau ada yang nanti boleh bertanya ya. Bu mau bertanya. Ya boleh. Faktornya 3 aja boleh bu. Boleh. Oke bu, kasih bu. Bu, bersih banget nih bu. Diskusinya bu. Diskusi. Diskusi apa? Usah teman-teman juga diskusi. Sebelah jadi nggak fokus. Kayak aja sebenarnya. Ya,
di sebelah ini nih. Ini mau berarti apa diskusi? Iya, Bu. Maaf ibu. Tapi Bu. Iya, Bu. Lalu ini tadi. Tahu ya, Bu, gimana, Bu? Kamu kenapa nggak bisa cepat diskusinya? Karena biasa Bu, ya gitu. Mana kita sudah memahami, Bu. Oh, karena sudah paham. Oke. Ya, karena kita boleh berkaitan menjelaskan. Ayo. Dari faktor-faktor penyebab ada beberapa yang kita tahu, jadi Berarti tinggal berapa emang bu? Jelasin. Oke, kalau gitu selesai kan apa ya? bunga di berapa pengemat Enggak. Kan aku pengen tahu. diskusi aja. Aku udah. Bu, aku mau keluar dulu. Kita boleh nggak keluar? Kasih. Oke, ini kasih ada semua sama dulu. Bukan siapa ya? Jangan lupa ya, sampah-sampah yang dibawa masuk dijual. Ya, bukan siapa nih bu? Bukan siapa? Ya bu. Dia mau kan? Oke, baik teman-teman, aku sudah semua. Mau ngomong ya? Belum. Sibuk. Udah. Oke, kelompok mana yang sudah? Ya bu. Tenang, jangan terbuka dulu. Oke, baik, saya beri waktu 2 menit lagi ya. Oke, baik, sudah semua? Sudah. Oke, baik, mau mana yang akan didiskusikan kasih diskusinya? Silakan segera aja Bu. Ini katanya tadi udah siap banget. Gue tahu. Siap, Bu. Oke, boleh berdiri dari situ. Oh ya, dari situ. Ih, kamu lagi. Nih, dari diskusi yang saya bicarakan dengan teman-teman saya, terdapat 3 faktor penyebab kecemasan. Yang pertama dari faktor lingkungan. Lingkungan atau sekitar tempat itu mempengaruhi cara berpikir individu. Karena kan kita mau tahu. Ya, karena lingkungan tuh karena tuh hal ini disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat ataupun dengan kerja, sehingga individu tersebut merasa tidak aman terhadap lingkungannya. Jadi itu faktor yang pertama. Dan yang kedua itu ada emosi. Kenapa emosi? Karena yang ditekankan kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal ini, terutama jika dirinya menekankan rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan yang ketiga ada sebab-sebab fisik. Nah, pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan semasa remaja dan sewaktu terkena suatu penyakit. Selama dirinya ditimpa dengan kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim muncul dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Sekian dari foto kami. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, kita beri upload dulu kepada Oke, kelompok selanjutnya. Jadi silakan. Siapa yang ingin mempresentasikannya? Baik,
jelasin anxiety ya Bu. Nah kalau saya pribadi itu kayak meditasi Bu. Nah karena kalau udah meditasi itu saya merasanya kayak tenang, terus nggak terlalu kebanyakan pikiran, terus yang awalnya kayak berpikir yang irasional itu ya Bu, cuma masuk akal, kebanyakan mikir kalau nasib gue gini pas udah meditasi saya tuh nanti bakal balik lagi kayak kenyataan itu Bu. Oh nggak selamanya apa yang saya pikirin itu bakal kejadian gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu kepada teman yang sudah Kamu siapa yang mau bikin lagi tadi? Oke. Yang mana kan? Baby. Kalau saya kalau saya olahraga, rekreasi kayak berenang di es batu, agar pikiran saya tuh lebih tenang gitu Bu. Kayak gitu. Ya, kalau bagi saya aku kegiatan lain nggak tahu. Iya, oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Tahu lah. Kalau saya ini Bu, Tarik nafas dulu dulu. Keluarin. kita orang lain kan bukan sama. Maaf, oke, bagaimana? Tarik nafas Bu dalam-dalam. Tenangin terus ini hidup. Kenapa tuh? Nafasnya nggak dibuang dulu. Iya boleh. Apa sih dikeluarin sebentar? Nafasnya ditelan berarti. Sudah Bu, keluar dulu. Coba, boleh dikeluarin? Iya. Bagaimana tadi Bang? Tarik nafas, tarik nafas. Tarik dulu keluar. Itu gimana tadi? Ayo itu berenang ya Bu. Itu tarik nafas. Tapi kalau boleh tahu, selalu kamu minumnya apa kalau lagi anxiety? Alkohol ya? Anggur. Justru tuh kalau misalnya orang punya cemas itu dia diusahakan mengurangi tempat alkohol dan kafein. Karena itu bisa meningkatkan rasa cemas yang berlebih. Kalian dia. Oh iya Bu, berarti kayak kopi itu harus dikurangi. Kalau bisa ya, soalnya coba teman-teman pernah ada yang rasanya nggak minum kopi, abis itu kayak Deg-degan, Bu. Oh iya, minum. Jatuh sehat, Bu. Udah minum teh hangat. Kopi udah itu kayak mana? Lagi kamu minum teh hangat sama Kopi. Iya, Bu. Saya bukan dua-duanya kafein. kamu kayak bapak aku minum kopi habis itu makan durian. Itu reaksinya gimana juga? Masuk sakit. Oh iya. Masalahnya panas sebenarnya nggak boleh. Jangan ada yang minum kopi sama durian. Gitu. Tapi kalau pernah coba kondisi gimana? Lu sih jangan sih. Iya, masih STM Jumbo boleh nggak? Iya, beda Ibu. Kalau SD Jumbo, kalau bisa dikurangin ya. Karena itu kan di dalam SD Jumbo itu kan gulanya pasti banyak. Kalau bisa jangan sering. Menyebabkan Kalau kecemasan. itu enggak, itu bisa diabetes. Karena kan sekarang banyak kasus anak muda yang Salah, Bu. kena diabetes. Berarti tadi tahu aku sering mengkonsumsi kami tadi. Nah, itu sih baru Punya sampai ini. Saya kalau main SD dulu pakai bawa berarti tadi pernah minum. Satu-satu ngomongnya. Emang Bu. Enggak, maksudnya bulan Oke, baik. Kita beri aplaus dulu kepada teman-teman yang sudah mengikuti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali faktor-faktor penyebab dan cara mengelola dan mengatasi rasa cemas yang sudah saya masukkan di dalam PPT yang belum mati. disebut Bentar, sangat berdibantu. sebentar ya teman-teman.
Iya. Itu udah berapa menit tuh? 20. Sudah. Kalau untuk ibu gini sih, susah banget. Kalau lagi. Udah ibu. Udah kayak video kan ini udah kelompokan. Oke, yang pertama adalah yang pertama adalah faktor-faktor penyebab kecemasan. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berpikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan kerja, sehingga individu tersebut merasa tidak aman terhadap dirinya. Oke, baik, ada yang mengerti maksudnya? Itu boleh dilakukan ngobrol. Sebenarnya gue juga belum tahu. Oke, maksudnya adalah nah, dari faktor lingkungan adalah bisa disebabkan karena pengalaman yang tidak. Oke, dari faktor lingkungan ini bisa disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, atau dengan rekan kerja. Jadi ketika individu merasa tidak aman dan menyenangkan pada lingkungan tersebut, pasti individu itu akan merasakan tidak aman atau merasa takut atau merasa khawatir. Dan itu akan bisa menyebabkan perasaan cemas atau anxiety. Paham? Oke, selanjutnya ada emosi. Yang ditekan kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaan dirinya dalam lingkungan personal lebih pertama. Jika dirinya menekan rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang nah, emosi ini adalah faktor-faktor penyebab kecemasan. Karena ketika individu itu merasakan dirinya sangat amarah, frustasi, itu bisa menimbulkan rasa cemas atau anxiety juga ya. Yang selanjutnya ada sebab-sebab fisik. Pikiran dan tubuh itu senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan semasa remaja. Ini kehamilan semasa remaja ini ada beban fisik ya kira-kira. Apa? Misalnya, ketika anak-anak remaja misalnya yang sudah nikah muda misalnya ya, terus dia menikah dan hamil, pasti orang hamil apa sih perubahannya biasanya? Jadi kayak ini bergelambi terus habis itu apa? Badannya lebih besar, ya kan? Badannya lebih besar. Itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan timbulnya kecemasan. Kenapa? Karena orang tersebut takut jika akan berinteraksi dengan teman-teman seusianya karena dirinya itu sudah berubah fisiknya. Paham nggak? Oke, teman-teman. Dan juga kehamilan semasa remaja dan terkena suatu penyakit. Selama ditimpa kondisi ini perubahan rasa muncul dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Oke, selanjutnya ada cara mengelola dan mengatasi rasa cemas. Ini ya, cara mengelola dan mengatasi rasa cemas. Mungkin ini bisa dipraktekkan ketika teman-teman merasa cemas ketika akan melakukan sesuatu, misalnya seperti contohnya wawancara atau apa? Atau presentasi di kelas. Pasti itu ada kan rasa cemasnya ketika teman-teman akan
Ada Bu. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama adalah mulailah dengan menciptakan grow mindset atau pikiran yang terbuka. Seringkali kita memiliki fixed mindset atau pikiran yang terbuka, di mana kita seringkali berpikir inilah saya selalu cemas ketika berada di depan umum sehingga saya tidak berani berpendapat. Nah, kita harus menghilangkan pikiran-pikiran tertutup ini, di mana kalian punya mindset bahwa kalian selalu mikir, wah ini saya cemas, pasti saya tidak akan bisa. Kalian harus buang mindset itu dan merubah mindset menjadi saya pasti bisa. Saya pasti bisa melewati kondisi seperti Oke, selanjutnya sadar bagaimana kecemasan mempengaruhi tubuh dan kemudian coba lakukan teknik bernafas yang menenangkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Salwa. Cobalah untuk bernafas pelan beberapa kali berulang. Tarik nafas dan buang nafas secara perlahan. Mungkin teknik pernapasan yang bisa dilakukan oleh teman-teman yaitu adalah tarik nafas selama 4 detik, lalu tahan hingga 7 detik, kemudian hembuskan secara perlahan dalam 4 detik. Ya, lakukan teknik ini beberapa kali hingga merasa lebih tenang sehingga dapat berpikir lebih baik. Oke, teman-teman ada yang mau praktekkan? Coba tarik nafas selama 4 detik. Nggak biasa sih. Oke, contoh. Tarik nafas selama 4 detik. Tahan selama 8 detik, kita hitung. Baru dibuang secara perlahan. Enak kan Bu? Itu mungkin kalau misalnya teman-teman bisa dilakukan secara benar ya, itu pasti perasaannya menjadi tenang dan rasa gugupnya itu bisa perlahan muncul. Gimana? Coba, cemas itu bisa hilang dengan sendirinya nggak? Bisa. Lagi kemiskinan juga hilang. Tapi menurut saya cemas itu tidak akan bisa hilang kalau kalian nggak bisa mengelolanya. Bener nggak? Ya sih. Oke, next ya. Udah 2 menit tuh. 28. Oke, yang selanjutnya ini berbicara dengan diri. Cobalah berkata pada diri hal yang bisa membuat kita memiliki keberanian. Seperti yang tadi, grow mindset tadi ya. Untuk menghadapi hal yang mencemaskan tersebut. Oke, saya cemas, namun saya pasti bisa melakukan. Ketika kita cemas, mungkin kita bisa apa ya, menumbuhkan mindset yang positif kepada diri kita seperti itu. Oke, saya pasti bisa melakukannya. Dan mungkin itu bisa menenangkan diri kalian ya. Dan mungkin kalian akan bisa tenang ketika kalian akan melakukan suatu kondisi tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah hadapi situasinya. Menghadapi situasi yang mencemaskan membuat kita belajar menghadapi kecemasannya dan membuktikan bahwa kecemasan yang kita rasakan mungkin terjadi, mungkin tidak. Oke, ketika kita merasa cemas, yaudah kita lakukan saja dengan cara kita bisa mengelola rasa cemas tersebut. Jangan sampai ketika kita udah misalnya kita mau presentasi di depan, pasti sebelum itu kita cemas kan. Jangan sampai kita tidak bisa hadapi itu, tapi kita malah kabur keluar. Kita masuk lagi ketika presentasi itu tidak boleh. Itu namanya apa? Lari dari tanggung jawab. Menghindari masalah, menghindari dari rasa masalah. Itu tidak baik ya teman-teman ya. Jadi yang kita lakukan adalah hadapi situasinya dengan cara mengelola rasa cemas tersebut menjadi tenang. Oke, mungkin kalian bisa mempraktekkan tadi yang sudah saya jelaskan ya di awal. Dan yang terakhir adalah mungkin kalian bisa bercerita dengan orang lain. Memendam rasa cemas sendirian bisa membuat perasaan tersebut semakin buruk. Jika bisa, coba menceritakan kecemasan tersebut kepada orang terdekat seperti keluarga, teman, pasangan, atau tenaga medis profesional.
mungkin kalau misalnya kalian ke psikolog atau ke psikiater, mungkin kalau misalnya rasa cemas itu udah benar-benar sangat berlebihan sekali ya, kalian bisa ke psikiater atau psikolog. Berapa menit dok? 9 menit lagi. Cuma 9 menit lagi. Tapi nanti kan ada yang nggak di pause, itu harus diedit dulu. Oke, mungkin cukup sekian ya pemaparan materi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau masih ada yang belum mengerti, boleh sekali bertanya sampai mengerti. Oke, ada yang mau bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Oke, baik. Jadi saya akan memberikan kesimpulan. Ini saya akan memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Itu bahwa anxiety adalah respon alami tubuh terhadap stres, dan yang dimana kondisi ini merupakan perwujudan dari perasaan takut atau khawatir tentang apa yang akan terjadi. Dan faktor-faktor penyebab kecemasan ini adalah apa tadi? Lingkungan, emosi, dan emosi. Adapun cara mengelola depresi itu adalah dengan menciptakan apa? Growth mindset. Lalu apa? Tadi yang seperti dibilang Salwa, tarik nafas dan ini selanjutnya adalah apalagi tadi berbicara dengan diri sendiri, menumbuhkan apa? Menumbuhkan kata-kata yang positif seperti saya pasti bisa. Oke, itu adalah hadapi situasinya ya, jangan sampai lari dari tanggung jawab. Dan juga mereka bisa bercerita dengan orang lain. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tanya sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, sudah jelas. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan kelas hari ini. Mungkin nanti teman-teman bisa, itu ya, ketika teman-teman merasa cemas, mungkin teman-teman bisa mengatasi dan mengatasinya dengan cara-cara yang sudah saya paparkan di materi. Masih ingat kan? Itu saya mau tanya aja, kalau secara pribadi, ibu biasanya melolanya gimana? Apakah sesuai dengan ibu kali itu Pak? Atau punya caranya sendiri? Kalau saya, mungkin 50% ada yang di sini ya. Kayak selalu bilang, gue bisa. Sama kayak itu, menumbuhkan growth mindset. Kayak nggak boleh sampai ada kata-kata, aduh, gue ini pasti udah bisa. Nggak boleh sampai ada kata-kata seperti itu. Dan pasti sebelum saya melakukan seperti ini, pasti saya melakukan tarik nafas dalam-dalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, guys, sudah? Sebelum kita akhiri kelas ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa terlebih dahulu. Semoga apapun yang kita dapatkan ini bisa menjadi barokah untuk diri kita. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Oke, jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.